wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini persis seperti sore sepekan yang lalu di hari Jumat kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka walaupun ada yang belum nyalain kamera atau tidak nyalain kamera atau nanti baru pas waktu nyalain kamera, nggak apa-apa, yang penting kita bisa bertatap di sini di Kalijaga Muda Talks sesi ketiga ya. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana baru saja kita lewati ya sehari yang lalu hari kelahiran beliau. Baik, teman-teman semua di sini, bagaimana kabarnya? Liburan selama kayaknya nggak liburan ya? Kayaknya nggak liburan. Mungkin ada yang dikasih tugas ya, dibebankan nggak. Tapi sebetulnya teman-teman di sini nggak bosen kan ya melihat muka aku terus jadi MC di sini? Ya Mas, senang malahan. Waduh, sedang. Mas lagi yang bilang. Ganteng Masnya. Oke, tapi sebelumnya kita buka dulu acara pada sore hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Supaya lebih barokah, lebih hikmat, lebih lancar, lebih baik acara ini, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Abdul Rashid tadi. Mana Mas Abdul Rashid? Ada nggak? Ada ya. Wah, langsung keluar tadi tunjuk. Ya udah. Insya Allah akan dibacakan oleh Mas Darmawan ya, Mas Darmawan. Saya baca apa aja nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Quran, jangan baca yang lain. Oh, jadi semoga tidak error. Saya ya. Iya beneran. dong. Yakin? Ya masa iya. Ya, bentar. Ini Monggo, saya Mas. yang bentar cari ayat Al-Quran. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Darmawan Adiputra. Kepadanya dipersilahkan. Mumpung sekarang hari Jumat ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Mas Darmawan yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar dan menyimaknya sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, oke. Jadi ini udah berapa orang yang hadir? Sudah ada 35 orang, dikurangi beberapa mas-mas, mbak-mbak, dan sudah ada pembicara kita di sini. Jadi sekitar 30 orang. Jadi teman-temannya yang belum ada di sini, yang belum kelihatan di sini, diajak lagi karena sebentar lagi kita bakal masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, nah ini kan apa ya? Kita libur, kita ada libur hampir, kalau misalkan ditambah besok sekitar 5 hari lah ya. Cuma ternyata nggak semua merasakan libur ya. Ada beberapa yang kemudian dikasih tugas. Nah, ada yang tugasnya praktikum, ada yang bikin apa, disuruh buat catatan apa segala macam. Nah, mungkin ada yang merasa, aduh, gimana gitu ya, pusing, tidak apa. Tapi gini teman-teman, biasanya dari tugas-tugas itu kita selalu ada yang namanya referensi. Referensinya dari mana? Dari buku. Nah, kenapa harus dari buku? Nah, pas banget sama tema yang bakal kita bawa hari ini, yaitu adalah jangan ngaku mahasiswa kalau gak suka baca buku. Ya, bener gak sih? Bener dong, pasti dong. Nah, bener kan? No? Jangan ngaku mahasiswa kalau gak suka baca. Betul. Jadi, tapi, kok tapi. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada 2 pembicara kita sore hari ini. Pertama ada Mbak Lisa Aulia atau biasa dipanggil Mbak Caca. Halo Mbak Caca. Wah, masih di mute ya. Tapi sudah hadir bersama kita ini Mbak Caca. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo Mbak. Sehat Mbak Caca? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Lalu ada pembicara kita yang kedua, ada Mbak Fatma Haidar. Sudah hadir di sini. Halo Mbak. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal juga, Kakak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ke pembicara kita masing-masing, aku mau bacain dulu CV atau kurikulum kita pertama dari Mbak Caca dulu nih. Jadi perlu teman-teman tahu, Mbak Caca ini, wah ini CV-nya tulisan semua ini. Mantap ini. Full ya. Pertama, ini cara bacanya gimana ya, cara baca CV-nya? Wah. Mbak Caca ini lahir di Oke.
Ini nggak ada ini ya, Mbak? Oh, ini. Ternyata. Sebentar. Saya agak bingung, Mbak, membaca CV-nya bagaimana ini. Oke, jadi teman-teman, Mbak Cece ini adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, jurusan sastra Inggris ya, Mbak. Nah, angkatan 2017. Lalu sekarang Mbak Caca ini ini langsung ke riwayat organisasi aja ya. Jadi mentor di salah satu program beasiswa Yulit atau Young Leader. Terus abis itu Mbak Caca juga sebagai duta kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2019-2020. Wah. Dan juga aktif di berbagai macam acara-acara seminar dan ini sebagai pembicara ya, bukan sebagai MC seperti aku dan atau mungkin jadi panitia, bukan ya. Oke, itu tadi sekilas tentang Mbak Caca. Ini mohon maaf nih Mbak kalau misalkan kurang lengkap ya, karena ini kalau teman-teman mau lihat ini CV-nya, wah bahasa Inggris semua nih, mantap memang. Jadi pembicara kita memang selalu bukan yang kaleng-kaleng ya. Oke, itu tadi sekilas dari Mbak Caca. Selanjutnya ada ini dari Mbak Fatma Haidar. Pertama, tempat tanggal lahir beliau di Malang, 21 Juni tahun 2000. Sekarang kuliah di Universitas Kalijaga jurusan psikologi, angkatan berapa? Dan anggota Elips. Elips itu kayak apa sih? Psikologi gitu ya. Dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Lalu aktivitas sekarang mentor grup dukungan psikologis di Inside Out Indonesia 2020. Nah, itu tadi sekilas tentang Mbak Fatma Haidar. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke pemateri yang pertama. Kalau akan disampaikan oleh Mbak Lisa Aulia atau biasa dipanggil Mbak Caca, yang akan menjelaskan kepada kita kenapa mahasiswa harus membaca gitu, dan kenapa jangan ngaku mahasiswa kalau nggak suka baca. Loh, kenapa gitu loh. Selengkapnya akan dijelaskan oleh Mbak Caca atau Mbak Lisa. Kepadanya dipersilahkan, Mbak. Masih mute Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore semuanya. Ya ampun, ini hari libur ya. Tapi teman-teman pada bersedia sekarang mengikuti seminar bareng saya sama Fatma. Nah, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol tentang buku dan berbagai hal, saya pengen nyerahin ke Fatma dulu deh. Kita berdua pengen tahu nih, selama ini masalah teman-teman sama baca buku apa sih gitu. Mungkin kayak entah ngantuk, entah bukunya belum sesuai sama bacaannya. Teman-teman boleh komentar di kolom komen ya. Nanti bakal aku sama Fatma bakal lihat lagi lebih jelas, lebih detail. Silakan kalian boleh komen di kolom komentar apa aja. Rintangan, kesusahan, atau mungkin selama ini kayak masalah sama baca buku itu apa. Mungkin kayak lingkungan, atau gimana deh. Boleh langsung di kolom komen. Oke, sebelumnya aku izin dulu ya teman-teman buat presenting layar aku. Boleh nggak? Oke, kita lihat. Ketinggian bahasanya. Dari Elizar Azmi. Yang lain, ayo aku tungguin ya. Aku sama Fatma tunggu ini. Jadi gini deh, sederhananya kalian komen di kolom chat aja. Gimana sih perasaan kalian waktu baca buku? Kalian kayak ngerasa bosen? Atau kalian ngerasa asik? Atau kalian ngerasa, aduh nih, apa sih buku? Oh, udah banyak nih.
Desi Fortuna bilangnya ngantuk, bosen juga. Ada Diva Sasabila bilangnya kalau baca buku ngerasa bosen Kak, walaupun novel gitu. Terus dari Ima Fatima ada, aku tipikal orang yang nggak suka baca Kak. Gimana caranya biar suka baca? Ada Ahmad Mujahid, tulisan semua kan nggak ada gambar. Ada Erik Primalia. Wah banyak nih, wah. So happy. Oke, bagus sekali. Sebelumnya aku Asyik mau dong, tanya dulu nih, Kak. layar aku udah kelihatan belum ya? Udah. Udah ke play satu slide atau masih ada kayak multiple slide gitu? Multiple. Wait ya. Udah satu slide. Tapi belum ke slideshow kayaknya. Kalau sekarang udah belum? Belum. Oke, aku lanjut baca ya. Terus ada Siwi Anjarwati, kadang tuh ngantuk Kak. Terus kalau baca sampai tengah halaman kadang udah nggak mood. Ada Vanita Abida, beberapa bahasa yang digunakan buku terlalu ribet dipahamin. Terus ada Nur Widiana, pecah fokus Kak kalau setiap baca tuh. Ada dari Kak Fitrian nih, asyik cuma suka ketunda sama prioritas yang lain. Saya suka buku sejarah. Oke. Ada dari Saka, baru baca sebentar udah ngantuk. Muhammad Hanif Zain, kebanyakan tugas, jadi nggak sempat baca buku. Muhammad Hanafi, matanya kurang bersahabat. Wah, banyak sekali nih. Oh. Jadi mostly kebanyakan ngantuk, males, nggak punya waktu ya. Jadi kebanyakan juga nggak konsen. Kebanyakan juga ini ya, belum nemu buku bacaan yang sesuai sama seleranya masing-masing. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam pertanyaan kita. Jadi emang mostly kebanyakan fokusnya ke sana ya. Bosan, ngantuk, juga belum nemu buku yang suka dibaca. Oke, sore ini aku sama Fatma bakal ngobrol tentang jangan ngaku mahasiswa kalau nggak suka baca. Nah, aku sama Fatma emang sejak kenal Fatma, aku sering banget diskusi sama dia. Kita diskusi dari berbagai hal ya. Sejarah, psikologi, dan lain banyak hal. Karena emang suka sama-sama baca buku. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri tuh kayak gimana sih pentingnya baca buku gitu? Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini pembahasan kita hari ini ya. Apa kata mereka tentang membaca? Yang kedua, mahasiswa dan membaca. Ketiga, cara membiasakan membaca. Dan yang terakhir, bonus 3 buku terbaik dari aku dan Fatma. Oke, lanjut. Udah kelihatan belum slide selanjutnya? Udah. Belum. Belum. Oke, Baru online. Aku nggak bisa presenting ya. Berarti kayak gini aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kelihatan samping-samping. Oke, lanjut. Nah, pertama, apa kata mereka tentang membaca? Siapa aja? Nah, di sini aku bakal jelasin tentang beberapa tokoh yang mereka punya pendapat sih tentang membaca gitu. Pertama, dari Bill Gates. Fatma ini kurang kelihatan kalau dari Mbak. Wait ya. Oke, kalau dari layar teman-teman yang lain gimana nih? Segini kelihatan nggak? Aku harus nge-zoom dulu. Gimana? Ya, ya Kak. Itu di slideshow nggak bisa ya? Bentar teman-teman. Bentar. Coba deh aku presenting ulang. Oke. Nah, kalau kayak gini kalian udah kelihatan full screen belum? Halo, teman-teman. Slide-nya nggak muncul, Fatma. Oh, enggak. Belum muncul, Kak. Malah nggak muncul. Oke. Kalau kayak gini? Nggak muncul juga?
Iya, nggak muncul. Oke. Kalau ke ini mah kelihatan semuanya. Bentar. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau sekarang Udah nongol. udah full screen belum? Udah, Kak. Udah. Oke, makasih. Oke. Kok makasih. Kalau ngobrolin buku, memang kita nemuin banyak banget tokoh-tokoh di dunia yang mereka tahu gitu faktor kesuksesan mereka itu karena buku. Pertama dari Bill Gates. Bill Gates itu ya, walaupun pernah jadi orang paling kaya di dunia, tapi dia selalu mewajibkan dirinya baca 1 buku dalam 1 minggu. Jadi dalam setahun itu dia bisa menghabiskan 30-50 buku. Padahal dia nih, kalau ditanya sibuk ya, sibuk banget ya. Nah, Bill Gates bilang, ramahlah pada para kutu buku. Mungkin suatu saat Anda akan bekerja untuk salah satu dari mereka. Nah, terus ada dari Walt Disney. Siapa yang nggak tahu Walt Disney ya? Ada lebih banyak harta di dalam buku daripada yang didapat perampok di Pulau Harta. Nah, selanjutnya ada dari Ali bin Abi Thalib. Ini siapapun yang terhibur dengan buku-buku, kebahagiaan tak akan sirna dari dirinya. Dan yang terakhir, ini dari pengamat politik di Indonesia. Saya sangat mengagumi beliau, karena memang bacaannya luar biasa sekali. Dia ini sampai saat saya menghadiri acara tersebut, benar-benar menekankan banget gitu. Betapa dia sedih dan kesal ketika kita anak muda nih, waktunya nggak untuk baca buku, tapi malah untuk hal-hal yang tidak positif. Jika ingin memperbaiki generasi ini, maka mulailah dengan membaca. Jangan sampai kalah dengan negara-negara maju yang bahkan tak tahu firman pertama yang Allah SWT turunkan. Nah, selanjutnya, kalau kita kan udah lihat sekarang ya, banyak banget orang sukses itu bilang, pokoknya buku tuh penting. Pokoknya buku tuh faktor yang penting banget dalam kesuksesan mereka. Nah, gimana kalau kita lihatin dari sudut pandang Al-Quran? Gimana, Fatma? Oke, jadi kayak teman-teman udah pada tahu, ayat pertama yang diturunkan kepada kita adalah surat Al-Alaq, dan ayat pertama itu Iqra gitu. Merupakan ayat pertama yang Allah turunkan dalam kehidupan kita manusia. Nah, gimana kita mau paham Al-Quran kalau misalnya kita aja nggak biasa buat membacanya gitu. Dan gimana kita akan mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang emang begitu banyak di luar sana kalau misalnya kita nggak membaca gitu. Masa kita seharusnya malu nih, kita seharusnya ngerasa malu karena orang-orang yang bahkan nggak mengakui agama Islam, bahkan nggak mengerti ayat pertama yang turun kepada kita, kayak macam Bill Gates atau Walt Disney tadi ya, mereka malah banyak membaca buku dan menggali buku, terutama ke buku-buku yang terkait dengan peradaban mereka juga terkait dengan peradaban kita, mereka juga baca. Kayak Bill Gates itu, dia sangat mengagumi Ibnu Khaldun, jadi dia baca-baca buku-buku yang terkait dengan Islam juga loh gitu. Nah, orang-orang kafir aja, orang-orang kafir, apa ya gitu sebutnya, orang-orang yang non-muslim aja baca buku tuh segitu getolnya gitu, segitu memaksimalkan pengetahuan mereka untuk baca buku. Nah, jadi kita seharusnya ngerasa malu dong, orang ini ayat yang diturunin buat kita, Iqra gitu. Kok malah kita nih yang baca bukunya kendor-kendor terus, nah kayak gitu. Jadi selanjutnya Mbak Cica. Nah, sekarang kita bahas apa sih fungsinya atau hubungan korelasi antara mahasiswa dan membaca. Nah, Fatma, kamu bisa share gak sih selama jadi mahasiswa ini apa aja sih tugas-tugas kamu yang berhubungan sama membaca, dan penting gak sih membaca bagi kamu seorang mahasiswa? Kalau buat aku membaca itu penting banget. Kenapa sih penting dalam kelas mahasiswa ini kita tuh suka baca? Karena kayak teman-teman yang udah hadapi sendiri, tugas-tugas kita tuh banyak banget makalah. Udah gitu makalahnya itu pasti disuruhnya tuh referensi lebih dari 2 lah, lebih dari 3 lah. Udah kalau nggak gitu disuruh meninjau, kalau itu disuruh baca berbagai jurnal dulu lah. Nah, itu tuh butuh banget yang namanya kemampuan membaca gitu. Nah, terus yang aku rasain karena aku bisa dibilang aku suka baca buku ya, itu lumayan membantu tuh. Soalnya kayak kalau misalnya baca jurnal atau baca buku-buku referensi kayak gitu, kalau misalnya emang nggak suka baca, itu tuh agak susah karena emang pertama gara-gara bahasanya baku. Kedua karena emang itu buku-bukunya yang gimana ya, kayak buku-buku serius gitu nggak sih, kalau misalnya emang kita nggak
menyiapkan diri untuk membacanya itu bakal sulit paham. Kayak gitu sih Mbak Caca kalau dari aku. Kalau Mbak Caca sendiri kayak gimana nih? Aku tuh ngerasain penting banget baca itu kan emang sejak awal masuk kelas ya. Kayak makalah tuh udah jadi makanan sehari-hari anak kuliahan kan. Nah, ditambah lagi presentasi itu. Presentasi kan kita harus bikin apa yang di makalah itu lebih singkat, tapi kita jauh lebih harus kayak mendalami banget. Dan yang paling menuntut itu adalah skripsi. Percaya deh teman-teman, ketika kalian ngerjain skripsi, apalagi aku sekarang ngerjain skripsi ya, aku ngerasa bahwa karena aku suka baca, jadi aku nggak ngalami rintangan kayak teman-teman aku gitu. Karena kayak baca puluhan jurnal, puluhan buku gitu, itu nggak masalah. Nah, beda nih kalau misal ceritanya bagi orang yang nggak suka baca buku, itu mereka bakal lebih baca website dan lain sebagainya. Padahal nggak mungkin tuh kita ngerjain skripsi referensinya dari website aja, nggak bakal diterima. Dan serius, kalau ngerjain skripsi itu beneran bakal jos-josan banget baca bukunya. Oke, lanjut. Realitas di kelas. Nah, jadi dari pengalaman aku sendiri ya, sebenarnya banyak sekali karena kita tidak biasa membaca, kita nemuin nih berbagai hal-hal yang sebenarnya sangat tidak baik dan tidak bagus dilakukan gitu. Contoh pertama itu copy paste. Nah, copy paste ini tuh udah kita kayak dari dulu ya, dari SMP, SMA, terus kuliah gitu. Ada tugas makalah, cari di Google, nemu website yang cocok, udah copy dari atas sampai bawah, masukin ke dokumen, udah dikumpul besoknya kayak gitu. Di Indonesia ini udah menjamur, udah hal yang biasa, bukan suatu dosa, ya kan? Padahal saya baru belajar betapa berdosanya copy paste itu saat mendapat salah satu kelas dari dosen luar negeri. Itu kelasnya writing ya, kelas writing, dan memang diajar sama dosen dari Amerika. Dia tuh menjelaskan loh betapa sedihnya dia melihat copy paste ini udah menjamur di Indonesia. Padahal di Amerika ya, di Amerika itu kalau ketahuan copy paste itu bisa didenda bahkan dikeluarkan dari universitas. Sampai seserius itu. Apa sih masalah copy paste ini? Copy paste ini apa? Copy paste ini mempertanyakan originalitas alias keaslian yang kita buat ini makalah yang dari gagasan kita, ide kita, atau ide orang lain yang kita kutip atau kita curi. Terus yang kedua, ini merupakan perilaku plagiarisme alias maling lah kita bilangnya gitu. Nah, selain itu apa yang paling berdampak menurut saya ya sebenarnya banyak sekali akhirnya makalah ini bukan sebagai sebuah karya dari mahasiswa, mestinya ada ide baru, gagasan baru gitu kan. Akhirnya kita cuma cuma mematut, mengutip ide-ide itu saja. Karena apa tadi? Kita cuma copy paste gitu. Dan ini dampaknya besar sekali. Padahal kan sebenarnya copy paste itu bisa dari yang dosa bisa jadi yang benar ya. Itu cuma kita paraphrase aja. Kita ganti kalimatnya, konsepnya sama, tapi tadi ada proses berpikir, ada proses melihat gagasan dan ide yang kita munculkan sendiri. Nah, terus seadanya dan secukupnya. Jadi saya memperhatikan teman-teman saya waktu kuliah gitu. Teman-teman saya ini lebih baik ya. Lebih baik itu mereka presentasi ngebaca semua yang di slide dibanding mereka mendalami dulu materinya, membaca secara komprehensif, melihat jurnal-jurnal lain, referensi lain. Karena apa? Membaca itu memang butuh tenaga dan butuh waktu gitu. Dan banyak orang karena mereka sudah melihat membaca itu sebagai momok, akhirnya nggak mau. Ya udah ditinggalin. Nah, yang terakhir ini mencontek. Ini budaya kita ya, udah sering gitu. Karena memang proses itu butuh tadi ya, butuh waktu, butuh usaha gitu, butuh prinsip. Gitu. Saya pernah kejadian salah satu yang saya ingat banget sampai sekarang. Ada salah satu kelas pilihan di semester 5 waktu itu. Kelasnya memang bisa dibilang sulit karena kita membahas sejarah Amerika dan juga sejarah Inggris waktu itu. Dan untuk bisa membahas sejarah detail itu kan butuh waktu ya. Bahkan buku yang dibaca pun sudahlah bukunya berbahasa Inggris, apalagi bahasannya sejarah gitu ya. Banyak sekali akhirnya teman-teman saya itu, mereka ketika ada kuis ya di kelas, itu rela mereka bikin grup sendiri terus nanti mereka share tuh jawabannya di situ. Dan di ujung kelas, di akhir semester, saya baru tahu. Saya sendiri doang yang baru tahu realitas tersebut dan sadar bahwa seperti ini loh realitasnya gitu. Hanya karena apa gitu? Karena nggak mau baca gitu. Dan sedihnya adalah
dari ini tuh tujuan kita mau kemana kalau anak-anak bangsa kita kayak gini. Kalau dari Fatma sendiri gimana pengalamannya? Kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Mbak Caca sih. Terutama kalau di prodi psikologi itu emang banyak banget tugasnya yang bikin makalah tentang topik tertentu. Kalau nggak gitu analisis antara realita yang kita udah temuin dari wawancara, terus nanti dianalisis sama teori. Ada di satu waktu itu, ini semester 2 atau 3. Ada satu teman aku yang benar-benar, ya kayak tadi, benar-benar makalah dia tentang satu topik itu, benar-benar sama makalah yang ada di internet. Dan sejak kejadian itu, sering banget dosen aku tuh kayak menceritakan bahwa di luar sana banyak sarjana-sarjana Indonesia tuh yang bahkan dicabut kembali gelar sarjananya, atau gelar profesornya, atau gelar doktornya, gara-gara emang di artikel yang beliau bikin ini, kalau nggak gitu tesis atau disertasi, itu terdapat satu paragraf aja yang benar-benar top dari sumber aslinya, jadi nggak diparafrase. Nah, kesalahan sekecil itu aja tuh sampai bisa diambil gelar profesor dan doktornya loh. Jadi kalau misalnya kita nggak mau memperbaiki kebiasaan kita untuk membiasakan membaca, memahami sendiri, terus membahasakan dengan bahasa kita dalam mengerjakan tugas, nanti itu bakal susah banget ngerubahnya kalau misalnya kita udah sampai tahap tesis atau doktor gitu, S2 atau S3 gitu. Gitu sih Mbak Caca. Dan juga sih saat aku sering banget akhir-akhirnya baca jurnal, aku ngeliat bahwa satu jurnal ya, itu cuman 20-30 halaman, itu referensinya bisa sampai ratusan, bukan puluhan lagi. Jadi kayak, bisa nggak sih kita bayangin, orang ini seberapa seriusnya dia dalam menggali suatu topik gitu. Makanya ya, banyak kita memang dia baca. Iya, benar. Dan bisa dilihat gitu, seberapa ketertinggalan yang kita dalam hal ini. Oke, lanjut Fatma. Oke. Nah, cara membiasakan membaca. Tadi kita udah lihat ya. Mbak Caca bentar, interupsi dulu. Sebelum masuk ke topik ini nih, aku boleh tanya dulu nggak sama teman-teman semua? Teman-teman kepo nggak sih caranya gimana biar kita biasa gitu bacanya? Gimana sih biar kita enak dan terbiasa untuk membaca gitu? Kalau misalnya emang teman-teman kepo, teman-teman di kolom komentar kolom chat bilang kepo gitu. Biar kita tahu, biar kita berdua tahu nih seberapa banyak yang kepo. Soalnya kalau nggak banyak yang kepo, kita skip. Ya kan, Mbak Caca? Ya, siap. Oke, baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Kepo kamu lebih Dora. Oke, siap. Aduh. Wah, banyak nih yang kepo nih. Karena banyak yang kepo, mari kita lanjutkan. Oke. Jadi, nih. Mbak Caca dulu apa Fatma dulu nih? Fatma dulu aja. Oke. Jadi, kalau misalnya dari aku, sebenarnya ini nggak mesti ya urutannya yang mana dulu. Yang penting kalian cari dulu kenapa kamu membaca. Jadi kalian cari dulu nih, alasan kenapa sih kalian mau membaca gitu. Soalnya alasan ini nih yang biasanya nanti bakal jadi motivasi teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian lagi low, kalau itu lagi malas membaca, nah alasan-alasan ini munculin lagi gitu. Kalau misalnya aku pribadi, aku membaca karena apa ya? Aku membaca karena aku ngerasa kalau misalnya aku di dalam buku itu, aku kayak bisa jalan-jalan ke berbagai tempat, dan salah satu penyaluran emosi aku sih. Jadi kalau misalnya aku lagi baca buku, kalau misalnya aku lagi sedih, kalau itu aku lagi emosional stabil, aku baca buku buat menstabilkan itu kayak gitu. Biasanya alasan ini yang memperkuat niat teman-teman buat membaca nantinya gitu. Sekedar teman-teman kayak mau S2 di luar negeri gitu, makanya aku mau baca buku tentang negara ini kayak gitu. Itu bisa jadi alasan. Cari aja alasan kecil. Habis itu selanjutnya ada set goals. Jadi kalian tentuin gitu tujuan kalian. Jadi tujuan. Kalian tentuin target kalian. Jadi kalian mau baca berapa halaman setiap hari. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang emang males banget baca buku, kalian bisa targetin 1 paragraf aja, kalau nggak itu setengah halaman aja, kalau nggak itu sehalaman, tapi setiap hari gitu. Yang penting rutinnya itu. Jadi kayak kalian bikin list gitu, kalau itu tabel, ntar kalian centang kalau misalnya kalian udah baca setengah halaman. Buku apapun. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu, yang aku lupa tulis di sini, juga kalian berusaha temuin buku yang kalian suka. Even itu komik, mau buku yang isinya kayak komedi-komedi, habis itu mau buku KKPK, atau mau buku apa lagi ya?
Terserah di pokoknya apapun buku anak juga boleh, yang penting itu buku dan kalian baca. Yang penting kalian suka dulu sama buku, nah itu kuncinya. Nah, selanjutnya Mbak Cita, silahkan. Oke, kalau dari aku sebenarnya suka baca itu memang dari kecil ya, dari kelas 6 SD. Tapi dulu itu cuman suka baca cerita pendek sama dongeng-dongeng. Jadi sampai waktu di sekolah, itu kalau setiap aku dapat buku bahasa Indonesia, itu pasti langsung aku buka, karena banyak cerita rakyatnya kan, cerita pendek. Benar banget. Terus aku dulu emang dari kecil suka beli majalah Bobo sama kakakku, sama ayah, kayak gitu. Jadi emang suatu kebiasaan juga. Dan karena apa ya, karena menurutku bertingkat terus gitu. Pas MTS aku suka baca novel Terelie gitu kan. Terus pas SMA mulai naik tingkat, dari novel mulai baca buku-buku politik dikit-dikit gitu. Tapi nggak seringnya emang baca novel gitu. Terus pas SMA, pas kuliah baru deh sekarang suka banget baca sejarah, buku-buku berbahasa Inggris dan sebagainya. Nah, kok bisa aku suka baca, karena aku nemuin buku yang aku suka. Dan itu bertahap, berproses, nggak yang sekali langsung aku nemu gitu. Dan juga menurutku, karena apa ya, aku selalu ngerasa yang kalau aku stres, aku sedih, aku kesel gitu, kalau baca tuh udah kayak happy lagi, balik seneng lagi. Oke, berarti kita sama ya, buku itu sebagai pengalihan emosi. Iya, bener, stress relief yang positif banget. Serius, itu benar-benar, karena aku orangnya mudian juga ya, jadi kadang kalau pas udah baca buku, kok rasanya positif lagi ya perasaannya gitu. Kok rasanya kayak nyaman lagi gitu. Nah, aku setuju banget sama Fatma tadi yang set goals, karena kalau kita punya target ya, mau sesibuk apapun kita itu bakal kita capai targetnya. Dan kalau kita memprioritaskan sesuatu, mau sesibuk apapun, atau misal kita mungkin dalihnya nggak punya waktu dan lain sebagainya, aku yakin pasti punya waktu gitu. Banyak banget contoh orang-orang yang misalnya dia kuliah di Harvard gitu kan, dia masih tetap bisa baca 1 buku 1 minggu gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kalau misalnya masalah bosen, masalah ngantuk, masalah kayak aduh kayaknya bukunya susah deh, mulai dari yang sederhana dulu. Mungkin orang sering bilang, ih kenapa sih baca novel? Jangan salah loh, novel tuh banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari situ. Mungkin informasi dan data-data yang sangat, misalnya kayak data politik atau data apa, itu mungkin tidak banyak gitu, tapi banyak pembelajaran di situ. Pembelajaran menghargai, kayak gitu kan, hal-hal yang sebenarnya menyangkut emosi gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin masih kayak, aku kok belum nemu ya buku yang pengen aku baca, atau aku kok bosen ngantuk baca sesuatu gitu, karena kita nggak suka sama apa yang kita baca, dan otak kita paham itu. Nah, kalau sudah begitu, coba cari lagi. Oh, kalau ngantuk baca ini, atau kayaknya bahasanya ketinggian, coba cari buku yang lain. Atau tanya orang terdekat kita, kamu kira-kira ada nggak ya referensi bagus untuk buku yang kayak gini gitu. Atau misal teman-teman hobinya apa gitu. Oh, aku misalnya hobi banget bahas tentang anak-anak gitu, suka sama cerita anak-anak, ya udah baca majalah Bobo kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu yang bisa membuat kita membangun hal-hal besar. Kalau menurut aku kayak gitu. Benar banget. Terus nambahin dari Mbak Caca tadi ya, menyinggung kembali identitas diri kita semua sebagai orang Islam. Mungkin teman-teman bisa membiasakan membaca itu dengan baca Al-Quran setengah halaman aja. Kalau itu baca artinya juga, baca artinya 3 arti dari 3 ayat aja, kayak gitu setiap hari kayak gitu. Nah, itu juga bisa membangun kebiasaan membaca gitu tanpa kita sadari kayak gitu. Baca Al-Quran itu juga dari proses kita membiasakan untuk yang penting kalian maknai, kalian niat baca Al-Quran karena emang dapat pahala dulu ya. Terus kalian juga niat, oh aku mau membiasakan membaca mulai dari baca Al-Quran kayak gitu. Terus yang terakhir tadi yang lupa aku sebut, juga usahain teman-teman bawa buku, 1 buku kalau kalian pergi. Kayak kalau misalnya kalian lagi nunggu Gojek, ya aku Gojeker sih. Buat yang suka yang naik ojek online nih, kalau misalnya mau pergi-pergi, nah usahain ganti HP kalian. Kalau misalnya lagi nunggu, kalau nggak itu nunggu acara seminar, nunggu waktu sholat kayak gitu. Nah waktu-waktu itu coba teman-teman buat baca buku kayak gitu. Entah 1 paragraf, entah 1 kali, jangan 1 kalimat juga sih, 1 paragraf atau setengah halaman, kayak gitu nggak apa-apa. Terus tadi aku lihat di kolom chat ada yang bilang, gimana sih kalau ngantuk, kayak gitu. Nah, sisi lain aku setuju banget sama Mbak Caca, kalau misalnya kita ngantuk baca buku, itu sebenarnya kita belum menemukan buku yang kita sukai sampai bikin kita tertarik dan sadar gitu untuk membacanya. Tapi sisi lain itu juga kayak gangguan gitu loh. Jadi kalau misalnya emang nggak teman-teman lawan, itu bakal
bakal jadi alasan terus, kayak teman-teman nggak bisa bakal suka baca kalau misalnya kalau teman-teman masih kalah sama ngantuk kayak gitu. Emang harus diusahain dilawan gitu. Mungkin teman-teman sambil distabiloin atau teman-teman sambil quote kata-kata yang bagus kalian tulis di notes kayak gitu. Kalau itu teman-teman sambil bawa permen lah atau sambil minum gitu. Nah, terus kalau dari pengalaman aku sendiri ya, aku pokoknya akhir-akhir sering banget baca buku tuh, tiba-tiba pas malam belum ngantuk, aku coba baca novel gitu kan, baca novel tentang keluarga gitu. Saking aku sukanya, aku bisa langsung ngabisin. Jadi tidurnya udah jam 2, jam 3 pagi. Saking aku bener-bener penasaran banget, pengen tahu akhirnya, pengen tahu ceritanya, pengen tahu plotnya. Tapi beda cerita, walaupun pagi aku dikasih buku ekonomi, aku nggak bakal selesai baca. Paling mungkin 2-3 halaman udah langsung ngantuk. Itulah perbedaannya. Kalau kita suka, nggak suka gitu. Itu perbedaannya, nyata banget. Benar. Jadi cari buku yang kalian suka. Bener. Gitu. Habis itu, ini mau lanjut? Lanjut aja. Oke, kita lanjut ke based on our experience. Jadi, Mbak Caca atau Fatma dulu nih yang sharing? Mbak Caca dulu deh. Fatma dulu aja. Fatma dulu, oke. Kalau dari pengalaman aku, pertama pengalaman aku membaca. Aku emang suka baca itu dari kecil sama Mbak Caca. Dan membaca itu bener lagi, retweet dari Mbak Caca lagi, itu bertahap teman-teman. Jadi dulu aku suka bacanya kayak dari KKPK, cerita-cerita receh. Kayak KKPK, terus buku-buku anak yang cuma 5 halaman, kayak gitu. Nah, aku suka banget baca itu. Terus cerita-cerita fantasi, kayak majalah Bobo, Kuat. Terus makin kesini juga aku suka bukunya Terelie, habis itu suka buku-buku novel yang kayak Dan Brown, terus juga berlanjut, sampai akhirnya aku bisa baca buku non-fiksi, kayak gitu. Nah, terus apa sih efek membaca dalam kehidupan aku gitu ya, sebagai mahasiswa terutama? Kalau misalnya yang aku rasain sih, karena aku lumayan banyak membaca buku yang bervariasi, dan aku emang dari SMA nggak tahu kenapa sukanya itu sama buku-buku self-development atau self-help gitu, yang mana alhamdulillahnya itu jadi kayak linear gitu kan sama jurusan aku saat ini. Jadi kadang kalau misalnya ada tugas, kalau itu ada kuis, kalau itu ada diskusi sama dosen atau sama teman-teman sekelas, jadi kayak apa ya, jadi pop up aja gitu di otak. Pop up apa kayak muncul gitu, kalian bisa bayangin kayak awan yang kayak notif gitu muncul gitu. Kalau misalnya bahas satu topik gitu, aku pernah baca di buku ini deh, kayaknya ada gitu, jadi ingat dan jadi bisa nyambung aja sih, bisa menghangatkan suasana yang ada, jadi nggak diem-diem baik gitu sih. Terus selain itu enaknya juga jadi bisa ngobrol dengan berbagai orang dan dari berbagai kalangan, karena alhamdulillah kita tahu, jadi banyak tahu tentang macam-macam topik gitu dari buku itu. Terus yang selanjutnya aku rasain, karena emang aku juga kayak Mbak Caca juga, aku orangnya cukup moody dan cukup susah untuk memanajemen emosiku. Jadi buku ini salah satu sarana untuk penyaluran emosi-emosi itu, terutama emosi-emosi yang negatif kayak gitu. Terus selanjutnya, terus kalau buat cari sumber bacaan, gimana sih caranya cari sumber bacaan? Kalau misalnya dari aku pribadi, selama ini karena ayah aku juga suka baca buku, jadi biasanya aku tanya ayah gitu, buku apa yang beliau baca, buku apa yang masuk list wajib baca menurut beliau gitu. Kalau nggak gitu, simple, aku meminta rekomendasi buku dari orang yang aku kagumin. Kayak misalnya aku deket sama Mbak Caca nih, habisnya Mbak Caca, apa sih buku-buku yang Mbak Caca baca nih, kok bisa Mbak Caca sampai keren kayak gini, CV-nya sampai nggak muat gitu kan, gitu. Baca buku apa aja sih, kayak gitu. Tanya lah dari orang-orang yang menurut kalian keren. Kalau itu misalnya kalian punya idol, atau orang-orang yang kalian kagumi, misalnya siapa ya, Dr. Gamal misalnya. Nah, cari tahulah di IG-nya, kalau nggak itu pas live IGTV gitu, live IG gitu, buku apa sih yang dokter baca. Kalau nggak itu biasanya orang tuh suka naruh di highlight IG tuh, ada kayak buku apa yang dia baca selama ini gitu. Terus juga bisa juga tanya ke teman sekelas kalian atau siapapun deh, tanya siapapun buku apa yang harus kalian baca kayak gitu sih. Terus yang terakhir, gimana sih biar mudah memahami bacaan versi aku? Kalau versi aku pertama, for FYI, aku tuh orangnya emang agak susah, agak lama memproses informasi. Jadi biasanya kalau misalnya aku baca buku, itu mesti aku highlight dulu, aku stabiloin gitu. Habis itu aku ketik lagi, kalau nggak gitu aku tulis quotes yang aku
bilang bagus gitu, biar aku ingat buku ini tentang apa. Terus buat teman-teman yang emang suka berbicara, kalau itu buat teman-teman yang suka, yang termasuk orang ekstrovert lah ya, kalian bisa sharing nih buku tentang buku yang kalian baca tadi ke orang yang sekiranya membutuhkan. Kalau nggak gitu, ke orang yang sekiranya tertarik juga dengan buku itu. Contohnya kayak Mbak Caca nih. Mbak Caca juga tertarik sama buku tentang self-development kan? Ya, benar-benar. Itu novel-novel yang heartwarming, yang syarat makna gitu kan? Nah, gitu. Jadi biasanya kalau aku baca 2 tema ini, ntar aku bakal telepon Mbak Caca. Kalau itu aku sekedar ngobrol sama Mbak Caca aja, aku habis baca novel apa, terus apa nih isinya, terus tanya pendapat Mbak Caca udah baca apa belum, habis itu pendapat dia kayak gimana, kayak gitu. Jadi, aku kira bener sih nasihat Rasulullah yang, atau hadis ya ini, tolong koreksi ya teman-teman, kalau misalnya salah, yang bilang kalau misalnya sebuah ilmu itu harus disampaikan gitu, karena dengan disampaikan itu emang kita semakin ingat sih gitu, lebih ingat daripada kita nulis sendiri kayak aku tadi, daripada kalau misalnya aku rangkum sendiri di laptop, kalau itu daripada aku tulis di note terus aku tempel, cenderung lebih ingat yang aku sampaikan ke orang gitu, walaupun bentuknya itu cerita, kayak gitu teman-teman kalau dari aku. Kalau dari Mbak Caca nih sekarang gimana? Kalau dari pengalaman udah aku ceritain tadi ya gitu. Aku emang dari kecil sering beli majalah Bobo gitu. Jadi sampai sempat banget, kan dulu uang jajan dikit banget ya. Jadi aku emang sengaja nabung untuk beli buku gitu. Bahkan sampai kuliah juga ya setahun bisa habis berapa juta, dan itu uang sendiri. Dan aku pernah kayak rela, padahal juga uang yang apa ya, secara finansial itu dikasih sama orang tua lebih gitu. Cuman aku pernah sengaja emang kerja part time biar uangnya bisa aku beli buku. Bener-bener sebegitu banget kalau masalah buku gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri emang tadi sih teman-teman, kalau misal mau cari buku yang kalian sukai, bertahap. Pokoknya jangan pernah berhenti mencari. Kalau kalian berhenti udah, kalian gak bakal pernah nemu gitu. Dan juga kalau bisa, kalau misal kayak lagi nggak pengen baca buku gitu-gitu, coba deh nonton video-video di YouTube tuh, banyak banget orang-orang yang nge-review buku. Di podcast, di podcast sekarang udah banyak banget juga kayak gitu. Karena apa gitu? Hal-hal yang sering kita lihat, hal-hal yang sering kita tonton, itu bakal merangsang kita juga loh. Wah, kita jadi tertarik mau baca setelah nonton itu. Karena nggak semua kok dari setiap kita tuh setiap waktu pengen baca buku. Ada saatnya ketika aku dan Fatma tuh lagi, aduh kenapa ya pengen males gitu Pak baca buku, nggak mood gitu baca buku. Tapi kita sadar kita butuh, kita wajib baca buku. Ya udah, kalau aku biasanya sering mampir ke Instagram ngeliatin perpustakaan di dunia, terus ngerasa kayak wah buku tuh banyak banget ya. Kalau aku nggak baca dari sekarang, terus kapan lagi aku bisa baca gitu? Keburu aku meninggal duluan nih, buku-buku yang jumlahnya nggak terhitung di dunia ini nggak bakal bisa aku baca gitu. Kalau sumber bacaan emang akhir-akhir ini aku lebih sering nanya orang-orang terdekat ya, sama lebih ke, kalau biasanya lihat aja tuh bestseller di Amazon itu udah apalagi self development. Kalau buku-buku sejarah aku seringnya dapat dari kakakku, soalnya emang dia tipe suka baca buku sejarah. Jadi aku sering banget nanya tuh buku sejarah yang bagus apa, sama kakak tingkat, sama Fatma juga sering nanya buku apa yang bagus gitu. Kalau sumber bacaan menurutku nggak susah bagi kalian untuk nemuin. Yang paling penting itu tadi, temuin dulu buku yang suka dibaca, terus nanti kalian bakal mudah nyari sumber bacaan, serius deh. Apalagi sekarang PDF udah ini ya, PDF udah mudah diakses. Bahkan media digital juga sangat mudah sekarang, buku-buku bagus itu kali kita nggak perlu lagi nih ngeluarin uang ratusan ribu jutaan untuk bisa baca buku. Sekarang udah sangat murah banget. Nah, gimana sih biar mudah memahami bacaan? Tadi sih bertahap kalau menurutku, dan pasti sesuatu pasti butuh pengorbanan, ya kan? Kayak misal aku tuh baru baca buku berbahasa Inggris itu sejak semester 3 loh. Walaupun jurusan sastra Inggris, tapi baru berani baca buku bahasa Inggris itu semester 3. Dan itu novelnya Fatma, judulnya The Kite Runner dari penulisnya Khalid Hosseini itu. Pas aku baca itu ya, pas aku baca awal tuh aku benar-benar kayak, ya Allah ini ceritanya tentang apa kayak gitu. Cuman paham dikit-dikit aja, padahal aku udah bolak-balik buka kamus itu, buka kamus di HP, sambil baca buka kamus, bener-bener kayak bolak-balik kayak gitu. Tapi kalau kita menikmati prosesnya gitu, kita benar-benar kayak, wah aku targetnya aku pengen banget harus baca buku berbahasa Inggris. Dan akhirnya itu menjadi permulaan. Malah tahun ini aku udah baca sekitar 20-an buku berbahasa Inggris. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak bakal pernah tahu teman-teman. Percaya deh. Iya, benar banget.
aku nemuin kok banyak teman-teman aku yang akhirnya mereka nemu nih, dulunya mereka nggak suka baca buku, sekarang malah suka banget gitu. Kita harus melewati proses itu sebelum sampai ke sebenarnya buku apa sih yang benar-benar kita sukain gitu Iya. sih. Oh, menyinggung The Kite Runner tadi, aku jadi pengen cerita juga sedikit terkait itu. Jadi aku punya buku itu sebenarnya dari semester 1 karena aku bisa menyelesaikan satu novel bahasa Inggris kayak gitu. Tapi realitanya semester 1 aku nggak bisa baca buku itu karena emang kosakataku masih kurang banget, teman-teman. Jadi kayak baca satu paragraf aja nih. Ada kali aku satu paragraf tuh kalau misalnya 10 kalimat gitu. Ada misalnya 50 kata. Aku setiap satu kata aku buka kamus dulu karena emang nggak tahu itu artinya apa. Dan sampai pada akhirnya karena emang bertekad untuk menyelesaikan satu buku itu, aku baru bisa baca sampai selesai itu semester 3, dan aku baru bisa ngerti isinya dan benar-benar sampai menghayati bacanya itu semester 4. Jadi moral value-nya buat teman-teman kayak jangan berhenti berusaha kayak gitu. Ya sih, itu kayaknya emang moto hidup nggak sih, pokoknya jangan berhenti berusaha buat baca buku. Dan itu pentingnya kenapa teman-teman harus nyari kenapa sih teman-teman tuh mau baca buku tuh karena apa, dan bertahap gitu. Oke, lanjut Fatma. Oke, ini kita mau next. Ya, next aja. Next. Selanjutnya ada bonus. Ini bonus nih dari kita. Jadi tiga buku terbaik menurut kita. Pertama ada menurut Mbak Caca dulu nih. Oke, suaraku jelas ya? Aku nggak pakai headset lagi soalnya. Suaranya agak kecil sih Mbak, tapi masih kedengaran. Kalau di teman-teman yang lain gimana nih? Kecil sih, Kak. Kecil ya? Iya. Bisa. Oke, aku coba deketin lagi ya. Oke, aku jelasin yang tiga buku terbaik menurutku. Udah denger ya, Fatma? Udah jelas? Udah lebih jelas kan? Udah lebih keras. Buku pertama, kalau orang nanya buku terbaik menurut Caca apa? Aku bakal selalu bilang itu Dari Puncak Khilafah. Dan ini tuh juga berkat kakakku ya. Karena kakakku yang beli bukunya, terus kakakku tuh sering banget promosi, kamu harus baca bukunya. Waktu aku baca tuh, itu tebal banget teman-teman. Sekitar 600 halaman dan tentang sejarah Timur Tengah. Tapi apa ya? Interupsi nih Mbak Caca. Interupsi. Gimana? Yang Dari Puncak Khilafah ini yang The Arabs ini kan? The Arabs itu buku yang ditulis oleh Eugene Rogan. Dia merupakan sekarang dosen di Oxford ya. Bukunya bagus sekali. Saya sampai tahu Timur Tengah itu benar-benar mendalam itu karena bukunya. Tahu tentang Palestina, tentang Mesir, itu di abad modern ya, dari abad 17 sampai abad 21. Banyak banget kejadian-kejadian yang menurut saya membuka mata banget bahwa kita nih butuh loh gitu. Kita butuh banyak banget bantuan muslim-muslim intelektual untuk bisa membangun kembali kejayaan kita. Dan serius bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba baca bukunya, saya sarankan banget. Saya butuh baca buku itu 1 bulan kalau nggak salah. Karena emang padat banget isinya dan tebal sekali. Tapi sangat recommended dan nggak nyesel sama sekali kalau baca. Saya sampai benar-benar setelah baca itu, saya niatnya malah pengen baca lagi. Benar-benar nggak tahu deh, banyak banget itu ya. Semenarik itu. Menarik banget. Padahal sejarah biasanya kita anggap ngantuk ya gitu, anggapnya bosan gitu. Ini nggak sama sekali, serius bagus banget. Dan terjemahannya juga bagus sekali. Dan saya sangat bersyukur bisa tahu buku ini dan setelah membacanya, wow, keren asli. Dan terus ada Sirah Nabawiyah. Bagi teman-teman, karena sekarang banyak sekali buku ya, genre buku yang mungkin banyak sekali bakal ngaduk-ngaduk otak kita, bakal ngaduk-ngaduk kepercayaan dan keimanan kita gitu. Nah, gimana sih kita membentengi buku-buku itu? Ya, sebut aja lah ya. Sekarang yang terkenal itu Sapiens, Homo Deus. Gitu kan. Itu kalau kita nggak punya prinsip atau punya yang imannya udah kuat banget itu setelah itu bisa puyeng sendiri loh. Karena emang banyak banget nilai-nilai yang bisa dibilang agak ya gitulah. Nah, Sirah Nabawiyah ini penting banget kita baca sebelum kita baca buku-buku lain, buku-buku yang berat, politik atau sejarah atau ya berbagai buku lainnya gitu. Biar kita udah punya pondasi sejak awal gitu. Oh, kalau aku baca buku gitu, aku menilainya dari segi ini.
Jadi kita tahu gitu, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang, atau yang harus kita tinggalkan gitu. Dan Surah Nabawi ini penting sekali menjadi tonggak bagi pemahaman kita sebelum kita membaca buku-buku yang lain. Nah terus yang terakhir ada garis batas. Garis batas ini ditulis oleh orang Indonesia, Agustinus Wibowo namanya. Saya suka buku ini karena buku ini jelasin tentang Asia Tengah. Mungkin banyak sekali dari kita ya nggak tahu sekarang Uzbekistan itu apa, Turkmenistan itu di mana, Kazakhstan itu di mana gitu. Tapi garis batas ini menjelaskan makna identitas itu apa, makna menjadi satu agama itu seperti apa gitu, dan makna gimana sih Islam dan Muslim itu setelah mereka dihancur leburkan sama penjajah-penjajah itu kayak gimana sekarang keadaannya. Kalau kalian pengen tahu secara mendalam harus banget baca garis batas menurut saya, karena saya sampai ini sih tergugah sekali sampai nggak tahan gitu. Kalau Muslim kita tuh benar-benar terpuruk sekali keadaannya dari segi ekonomi gitu. Bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kepercayaan dengan semestinya gitu, karena memang hidupnya sudah sangat tidak seimbang gitu. Benar-benar hancur lebur oleh penjajah Inggris dan juga Rusia gitu. Itu sih dari saya. Oke. Mau nambahin ya sedikit tentang Agustinus Wibowo. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membaca sejarah tapi bisa berimajinasi, nah ini boleh nih baca bukunya Agustinus Wibowo. Soalnya ini buku perjalanan gitu, buku traveler, dan gaya penulisan Mas Agustinus ini ringan banget, jadi kayak mengalir gitu kan baca dan banyak membahas realita dunia muslim di Asia Tengah, teman-temannya Bangladesh, Pakistan, India, nah kayak gitu. Dan ada fotonya juga teman-teman, buat tadi teman-teman yang bilang nggak ada gambarnya dan membosankan, buku ini nggak membosankan karena ada dokumentasi perjalanannya gitu. Nah terus Mbak Caca, buku-buku tadi yang Mbak Caca sebutin nih, kalau ada teman-teman di sini yang mau cari, bisa ditemuin di mana tuh? Kalau yang dari Puncak Khilafah itu saya lupa ya terbitan apa, tapi itu udah ada kok bahasa Indonesianya. Itu bisa langsung dicari di Google juga bisa. Kalau Surah Nabawiyah mah ini udah banyak banget ya, di Shopee juga banyak ini ya. Kalau garis batas Gramedia. Oke. Kalau misal kalian nggak mau beli yang ini ya, mungkin mahal gitu kan. Kalau beli yang cetak, itu kalian bisa baca PDF-nya di Gramedia digital. Dan murah banget. Sangat worth it. Iya. Dan kalian bisa patungan sama teman-teman kalian ya kan Mbak Caca? Iya, benar-benar. Jadi promosi Gramedia digital kita. Benar-benar. Versi Fatma apa nih? Oke, selanjutnya versi aku. Nah, tapi sebenarnya aku mau retweet banyak omongan Mbak Caca dulu, karena emang buku Sirah Nabawiyah itu benar-benar kayak jadi fondasi sih buat masing-masing diri kita, karena kita balik lagi ke identitas kita sebagai Muslim ya, itu Sirah Nabawiyah dan buku-buku agama Islam. Nah, karena Sirah Nabawiyah tadi udah disebutin Mbak Caca, jadi pilihan aku jatuh kepada 3 buku ini. Yang pertama ada The Productive Muslim, karyanya Muhammad Faris. Jadi kalau teman-teman yang nggak gitu. Jadi teman-teman tahu pasti sekarang banyak banget buku self development, habis itu buku pengembangan diri, buku-buku kayak self help, gimana caranya menolong diri sendiri, sayang pada diri sendiri, jadi orang yang produktif. Itu lagi banyak-banyaknya yang aku lihat sekarang. Kalau nggak dari Korea nih, kalau itu dari Amerika, intinya dari Barat, kalau itu dari Korea gitu. Nah, terus akhirnya sampai suatu saat aku menemukan buku ini di rak buku ayahku dan aku baca, ini nggak jauh beda pembahasannya dengan pengembangan diri yang kayak orang-orang Barat bahas itu. Gimana ya, bahasa dia menjelaskan produktivitas itu bagus, juga disertai tips-tips kita sebagai Muslim yang produktif itu gimana. Jadi kayak dia tuh menyambungkan antara ibadah sholat duha, puasa, dan gimana itu membantu produktivitas kita sebagai orang Muslim dan juga sebagai manusia gitu. Nggak kayak buku-buku Barat yang selama ini banyak hanya mengungkit sisi kita sebagai manusia dan kita harus menghasilkan karya gitu. Nah, ini juga Pak Muhammad Faris ini juga mengungkit tentang ibadah, tentang puasa, tentang amalan-amalan sehari-hari, gimana caranya itu bisa menunjang produktivitas kita gitu. Terus yang kedua ada buku induk Mukjizat Kesehatan Ibadah. Jadi sebelumnya aku pengen cerita dulu kenapa aku jadi suka buku ini tuh, karena emang aku orangnya suka bertanya-tanya, aku orangnya kepoan banget. Jadi kadang tuh aku suka mencari alasan, bukan mencari alasan, mencari kenapa, penyebab dan jawaban. Kenapa sih kita disuruh sholat? Kenapa sih gerakan ruku tuh
kayak bentuknya tuh kayak gitu, harus kayak gitu. Kenapa sih sujud tuh kayak gitu gitu? Kenapa kita wudhu harus menyela-nyela jari tangan? Kenapa sih kita harus mengusap muka sampai pinggiran? Nah, jawabannya itu ada di buku ini gitu. Jadi di sini tuh dijelasin kaitannya dengan kesehatan, dengan well-being. Well-being itu kesejahteraan, perasaan positif diri kita. Kalau kayak salah satu contohnya yang dijelasin di buku ini, kenapa kita wudhu itu kayak gini, disuruh kayak gini dan digosok berkali-kali, itu tuh karena ternyata di muka kita itu banyak sel-sel saraf yang jadi pusat dari sel-sel saraf di seluruh tubuh kita. Yang mana kalau misalnya itu disentuh oleh air, kalau itu dibasuh dengan air, sel-sel saraf ini akan menang gitu, dan itu otomatis menenangkan pikiran kita, membuat hormon-hormon dalam tubuh kita yang kayak serotonin gitu, hormon kebahagiaan itu muncul, dan hormon kortisol yang memicu stres itu jadi turun kayak gitu. Dan buku ini banyak sih mengungkap tentang mukjizat kenapa kita sholat, kenapa kita puasa gitu, dan kenapa urutannya kayak gitu, kenapa harus dari jam segitu sampai jam segitu kayak gitu. Selanjutnya ada John C. Maxwell. Ini tuh jadi kayak buku pengembangan diri pada umumnya. Cuma ini tuh kayak dibuat setiap hari gitu, jadi bacaan per hari. Jadi ada nomornya gitu, ada tanggalannya. Jadi itu satu cerita dibaca satu hari. Nah, ini tuh buku tentang leadership. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin kepala-kepala bidang atau kepala organisasi mungkin, nah itu boleh coba intip buku ini. Jadi aku baca buku ini pas SMA dan kata aku itu lumayan bisa diterapkan. Tapi memang karena Pak John Maxwell ini emang pendeta, pastor. Bapaknya ini pastor, jadi emang bukunya kental banget sama kayak ayat-ayat di Bible kayak gitu. Jadi emang harus disaring gitu. Tapi di luar itu bagus banget cara beliau membahasakan leadership sehari-hari itu seperti apa kayak gitu. Sudah deh, itu dari aku. Mbak Caca mau menambahkan? Enggak, cukup. Selanjutnya, terima kasih, sekian, mari berdiskusi. Oke, sebelumnya aku mau promosi dulu teman-teman. Jadi Mbak Caca ini punya podcast, namanya Olah Mindset. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih malas membaca buku atau mengantuk gitu, kalian bisa denger nih podcastnya Mbak Caca di Olah Mindset. Itu banyak banget mengulas tentang buku-buku kan Mbak Caca, mulai dari novel, habis itu apalagi tuh, kayak buku-buku non-fiksi juga ada, buku-buku sejarah juga ada, teman-teman. Jadi boleh mampir tuh, bisa di Google Podcast, bisa di Spotify, bisa lewat Anchor.fm. Apalagi Mbak Caca? Banyak deh. Banyak deh, pokoknya kalian cari aja di Google Olah Mindset, nanti keluar gitu. Gitu teman-teman, sekian. Ya. Oke, sekian deh dari kita. Kita buka sesi diskusi nih bareng teman-teman. Kita kembalikan ke MC ya. Oke, terima kasih Mbak Caca dan Mbak Fatma Haidar ya. Jadi, tadi hampir kelupaan sih, tadi mau disebutin itu yang podcast ya. Sebenarnya yang dari awal inget itu podcastnya, cuma kenapa tadi lupa, mungkin karena keburu bingung baca CV-nya duluan ya. Nggak. Oke, tadi karena udah banyak yang disampaikan sama Mbak Caca dan Mbak Fatma, mungkin teman-teman ada yang masih penasaran, ingin bertanya. Seperti biasa, teman-teman yang mau bertanya, silakan dibuka kameranya, disebutkan namanya siapa, dari prodi mana, dan langsung sebutkan pertanyaannya. Atau teman-teman yang mungkin malu, ya, tidak mau berbicara langsung, bisa di kolom chat, sama, tinggal ditulis namanya siapa, dari prodi mana, dan ditulis pertanyaannya seperti apa. Oke, tunggu. Jadi gimana teman-teman, ada yang udah mau bertanya? Sajid, itu ada pertanyaan tuh dari Ikrar. Agak atas, coba scroll deh di komen, di chat. Ikrar Nusa Baktiawan. Oke. Iya. Oke. Ini langsung pertanyaan aja ya. Jika kakak disuruh untuk memilih mana yang lebih baik, membaca buku daripada membaca situasi, atau dibaca dulu ini kali ya? Kayak apa sih ini? Ada prolog-prolognya gitu. Itu ada prolognya, Kak. Iya. Yeah. Tidak sedikit orang pintar yang gila baca buku, tetapi karakternya atau perilakunya tidak berubah sedikit pun.
dan terlintas di pikiran saya dengan ungkapan salah satu ulama terkenal. Anda bisa membaca buku sebanyak mungkin, tapi jika Anda tidak mulai mempraktekannya, tidak ada yang akan berubah. Nah, lalu pertanyaannya adalah, jika kakak disuruh untuk memilih mana yang lebih baik, membaca buku daripada membaca situasi. Nah, mungkin siapa dulu yang mau jawab? Mbak Cece dulu lah. Mbak Cece atau Mbak Fatma? Oke. Kalau aku pilih baca buku dulu. Karena sudut pandang, pemahaman, dan perspektif itu dibangun dari membaca. Nggak semua dari membaca, diskusi gitu. Juga bertukar pikiran. Tapi diskusi dan bertukar pikiran, kalau kita nggak punya pondasi di otak kita ya, alias informasi dan ilmu-ilmu juga, apa yang ingin kita diskusikan gitu. Nah, bagi saya, memang banyak sekali yang orang bilang bahwa kalau kita nggak mempraktekkan gitu, itu nggak bakal berubah sesuatu. Iya, benar sekali, benar, saya juga setuju gitu. Tapi segala pemahaman, segala yang perubahan-perubahan tadi loh, ide-ide, gagasan gitu, itu harus ditemukan dulu. Dari temukannya bisa salah satunya dengan membaca. Karena segala sesuatu yang kita lihat, kita baca, itu maksudnya ke otak kita, membangun sudut pandang, membangun persepsi, lalu mengubah tindakan, dan juga mengubah apa yang kita pikirkan terhadap suatu hal. Ketika itulah kita bakal menjadi lebih bijak, dan juga lebih paham terhadap situasi. Gitu sih kalau dari saya. Oke, Dari Mbak Fatma sendiri gimana? Kalau aku juga pilih baca buku dulu. Terus karena Al-Quran dan hadis juga masuk sebagai buku kan ya. Nah, dan di situ ada dasar-dasar tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus membaca situasi gitu. Nah, tapi yang kadang aku juga lupa sebagai orang yang baca buku, kadang aku juga terlalu sibuk sama diri aku sendiri dan bacaan aku gitu. Nah, mungkin ini nasihat dan teguran buat kita semua kali ya, yang emang suka baca buku ataupun nanti OTW jadi suka baca buku gitu. Kalau misalnya kalian udah suka baca buku, usahakan kalian juga bisa membaca situasi. Jadi gimana bacaan kalian itu kalian sekalian integrasikan dengan situasi yang ada. Terus kalau itu sekedar dipraktekkan dan diamalkan tadi, disampaikan ke teman-teman gitu. Jadi aku kira itu bukan hitam putih ya, kayak kalau misalnya aku nggak baca buku, aku nggak membaca situasi, ataupun kalau aku membaca situasi aku nggak baca buku. Jadi kayak kata aku lebih baik membaca buku dulu terus membaca situasi. Tapi mungkin emang ada orang-orang yang dia cenderung bisa membaca situasi dan membaca kayak kondisi, misalnya kondisi politik saat ini gimana, kondisi negara saat ini gimana gitu. Nah, itu mungkin emang tugas dan kelebihan mereka kali ya, karena mereka bisa membaca situasi dengan baik, dan pasti di balik orang-orang yang membaca situasi dengan baik ini, mereka juga baca buku sih, kayak gitu. Jadi, membaca situasi nggak lepas dari baca buku. Gimana sih ya gitu pokoknya. Oke. Jadi ya, jawaban dari Mbak Cece dan Mbak Fatma buat pertanyaan dari Mas Ikrar Nusa. Oh ya, terus kalau misalnya maaf, teman-teman mungkin ada yang mau dilanjutkan aja Mbak. Oke. Apa? Kalau misalnya ada jawaban, ini bentuknya diskusi apa tanya jawab? Kalau misalnya emang bentuknya diskusi, kalau ada yang emang nggak setuju sama atau membantah jawaban kita berdua untuk diskusi lebih lanjut, aku kira boleh tanya lagi. Gitu. Boleh nggak? Boleh, boleh. Selama teman-teman mungkin ada yang ingin berdiskusi, ada yang merasa ada kurang atau tidak sesuai dengan ini. Oh, itu ada dari Konita Abida. Okay. Oke, karena belum ada yang bertanya langsung, ini mungkin baca pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat aja ya. Ini dari Konita Abida. Mau bertanya, menurut kakak, kalau misal kita nggak paham sama apa yang kita baca, tapi kita tetap baca terus walaupun nggak paham. Jadi untuk melatih kebiasaan baca gitu ya. Nah, apakah memang betul akan berefek gitu? Mungkin berefek kepada jadi suka baca mungkin ya. Nah, jadi siapa yang mau menjawab? Apakah Mbak Caca atau Mbak Fatma? Silakan Fatma dulu, nggak apa-apa. Oke. Kalau dari aku,
Bentar, aku baca lagi ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita nggak paham sama apa yang kita baca, tapi kita terbaca terus walaupun nggak paham. Nah, apakah memang betul akan berefek? Oke, aku tanya dulu. Kalau misalnya kamu nggak paham, terus kamu baca terus sampai akhir, kamu kira-kira kerasan nggak? Kalau aku sih, kalau aku pribadi, aku nggak kerasan sih. Jadi kalau misalnya, mungkin aku analogiin ya, mungkin aku contohin, ini misalnya aku baca buku referensi kuliahku gitu. Aku nggak suka, tapi aku ingin melatih pembiasaanku biar aku biasa membaca dan aku baca itu terus. Mau nggak mau, sebenarnya kita kalau membaca itu berusaha memahami kok. Entah itu dengan mengulang-ulang bacaan sampai paham, ataupun, iya, biasanya dengan mengulang-ulang bacaan sampai paham nggak sih? Soalnya kalau misalnya kamu nggak paham, kenapa dibaca gitu? Gitu, udah nggak sih? Bacanya nangkep nggak maksud aku apa? Not really. jadi gimana ya? Bentar, aku berpikir dulu. Nah, menurut aku itu nggak seberapa ngaruh. Karena orang kamu nggak paham, biasanya kalau orang baca buku dan dia nggak paham, itu ada dua. Pertama, dia bakal ngulang-ngulangin lagi, karena emang dia bertekad untuk paham dan ingin terbiasa untuk membaca. Nah, kalau yang pertama ini ngaruh. Itu bakal ngaruh sama kebiasaan membaca kamu. Terus yang kedua, ya udah baca aja selewat gitu, ya udah baca aja. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan biasanya nggak kerasan ya kalau misalnya kita tuh baca buku tapi nggak paham. Nah, menurutku kalau misalnya yang kedua ini, itu nggak bakal ngaruh ke kebiasaan kamu. Jadi lebih baik kalau saran dari aku, cari buku yang kamu suka dan mudah dipahami. Jadi kamu lebih kerasan dan senang membacanya. Soalnya kalau misalnya kita baca buku yang nggak paham, biasanya jadi malah nggak suka nggak sih? Gitu. Bisa ditangkap nggak jawaban aku? Oke, iya bisa Mbak. Okay. Tapi kan kalau misalkan ini kan apa ya, konteksnya kayak dipaksa gitu loh Mbak. Oh. Masih kan meskipun apa ya nggak suka gitu. Yeah. Okay. Berarti kalau misalnya aku analogiin sama tadi aku disuruh baca buku referensi kuliah aku tuh nyambung kan ya? Aku dipaksa buku yang aku nggak begitu paham. Kalau kayaknya kalau untuk kuliah itu kayak karena ada tuntutan nggak sih Mbak gitu loh. Kayak kan tuntutannya kuliah gitu loh. Nah kalau ini di luar tuntutan kuliah itu sendiri. Oke. Nah kalau kayak gitu aku mesti tanya dulu nih, kenapa kamu baca buku ini yang nggak kamu pahami tapi kamu terus baca gitu? Kenapa gitu? Apa alasan kamu baca itu gitu? Nah kalau misalnya emang ada alasannya, mungkin itu bakal berpengaruh ke kebiasaan kamu. Dan mau nggak mau kamu akan berusaha memahami. Kayak aku nggak begitu suka sejarah. Tapi aku pingin banget nih tahu misalnya cerita tentang The Arab Study, karena aku pingin tahu dunia Islam itu kayak gimana. Walaupun nggak paham, aku akan coba pahami berkali-kali dan aku baca berkali-kali, walaupun itu susah. Nah kalau misalnya kayak gitu, nah baru itu bisa melatih kebiasaan. Soalnya kalau misalnya kamu nggak paham dan kamu nggak punya motivasi buat baca itu, hanya sekedar melatih kebiasaan, kenapa dibaca gitu? Kan nggak ada why-nya gitu kalau kamu harus baca itu gitu. Kalau dari aku. Oke. Tapi ini ternyata dari penanya sendiri, dari Konita, ini misalkan kasus contohnya buku yang ditugaskan oleh dosen. Berarti sama dengan tadi apa yang dibilang. Ya. Oke. Ya kalau gitu aku ulang lagi. Berarti kamu harus berusaha memahami. Mau nggak mau otak kamu gini teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak suka baca dan kalian merasa buku itu susah dipahami, otak kalian tuh pinter kok. Jadi kalian baca aja terus ulang-ulang. Kalau itu kalian stabiloin lagi. Kalian ngomong sendiri di depan kaca, coba jelasin apa yang kalian habis baca. Otak kalian bakal ini kok jadi saraf-sarafnya tuh kayak nyambung sendiri gitu. Mungkin besoknya kalian udah lebih ngerti. Jadi seiring bertambahnya halaman yang kamu baca, itu tuh bahkan lebih mudah sampai akhirnya aku bisa baca buku referensi kelar kayak gitu. Nah, bisa tuh dari Kak Zain atau cari buku yang menjelaskan apa yang belum dimengerti, ya bisa. Oh, itu cari reviewnya dulu nih, buku ini bahas tentang apa kayak gitu kalau dari aku. Oke. Kalau dari Mbak Caca mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk misal terpaksa ya, karena disuruh sama dosen. Soalnya kalau dari jurusan saya itu kan memang seringnya disuruh baca novel klasik ya.
disuruh baca novel klasik berbahasa Inggris gitu. Saya lihat teman-teman saya itu mau dipaksa baca buku kayak gimana pun, mereka bakal tetap nyari cara paling mudah, paling praktis, nyari ringkasannya di internet. Saking sebegitunya banget sama membaca gitu. Kalau bisa bikin kebiasaan atau enggak, menurut saya sulit ya untuk bilang iya gitu, karena kita nggak menikmati sama sekali. Benar. Mungkin kalau untuk paham, mungkin bisa ya. Kalau dari contoh saya, misal saya nggak suka gitu pembahasannya, saya baca sampai berkali-kali sampai saya paham gitu, ya saya paham, tapi saya nggak suka sama sekali. Dan malah ujungnya saya nggak mood lagi mau baca karena tugas itu tadi gitu. Ya karena terpaksa. Jadi tadi pentingnya kalau kebiasaan suka sih. Tapi kalau tugas dikasih dosen, tetap harus dibaca, Diusahakan gitu. Ya, diusahakan dipahami. Benar. Ya, itu dari saya. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Siapa nih Mbak Konita Abida? Ya. Jadi bagaimana teman-teman? Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi secara langsung. Kalau ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih. Dari Ainun Maksura. Dari Prodi Perbankan Syariah. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk meningkatkan minat baca di masyarakat? Seperti yang kita tahu bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata. Wow. Gimana nih? Mungkin ke Mbak Cesa dulu ya, karena tadi awal Mbak Fatma yang jawab. Kalau kontribusi sih menurutku singkat aja dan simpel, mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah benar-benar suka banget, ketika kita menyukai sesuatu, kita bakal nge-share itu ke orang, kita bakal banget promosi ini, kamu baca buku ini deh, ini bagus banget gitu, benar-benar kayak tanpa dibayar loh, kita bakal gratis nge-share ke orang dengan perasaan senang gitu. Karena saya tuh pernah ya gitu, saya kan sering banget kalau udah baca buku, saya pasti bikin reviewnya di WhatsApp, teman-teman yang save kontak saya tuh udah hafal banget gitu. Dan saya nemuin ya, banyak banget teman-teman saya tuh ngomen, wah sebagus ini ya bukunya gitu, atau teman-teman lain, wah aku jadi pengen baca nih gitu. Bahkan beberapa lain bilang wah tertarik pengen baca, ada juga bikin podcastnya gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Sebenarnya banyak kok orang mau baca buku gitu. Cuman mungkin mereka nggak punya lingkungannya yang bisa mendukung mereka, gitu. Atau mereka nggak punya rekomendasi, atau mungkin nggak punya motivasi gitu. Karena sering banget sih aku ketemu teman-teman yang aku tuh pengen loh baca buku, tapi nggak tahu mau baca apa. Aku pengen baca buku, tapi kok kayaknya nggak punya motivasi kayak gitu. Dan alhamdulillah menurutku sih banyak banget ya sekarang anak-anak yang mulai mereka berkontribusi dari hal kecil, misal kayak bikin nih di Instagram akun khusus bahas buku kayak gitu. Instagram terus kayak bikin podcast juga, bikin review juga di YouTube gitu. Hal-hal kecil kayak gini karena kita mulai aja dari teman-teman dekat kita. Kalau kita suka banget, kita tuh udah bakal gitu tadi. Promosi gratis tanpa dibayar, kita bakal ngajakin teman-teman kita gitu. Dan dari pengalamanku emang pas tiba-tiba ngomongin apa ya, terus aku sangkutin sama buku gitu. Padahal pembahasannya tuh sejarah Timur Tengah loh. Mereka tuh dengerinnya hikmat banget, kayak dengerin cerita romantis gitu, di hujan-hujan gitu loh. Benar-benar sampai senikmat itu banget. Makanya dari teman-teman kita tuh sebenarnya butuh itu loh. Jadi mulai dari hal kecil dulu, dari diri kita sendiri dulu, terus orang-orang sekitar kita, banyak banget platform sekarang yang bisa dipakai. Teman-teman bisa nulis, bisa jadi pembicara, bisa ngomong di depan kamera, gitu. Banyak banget kok. Kontribusinya dari diri sendiri dulu. Oke. Gimana? Kalau menurut aku sama. Mulai pertama kalau misalnya kita emang udah suka baca nih dari kitanya, mulai dari teman-teman terdekat kita dulu. Kalau based on pengalaman aku punya 2 teman dekat di kuliah ini yang emang mereka nggak suka baca. Tapi untungnya mereka pendengar yang baik, dan aku orangnya suka ngomong. Jadi kalau misalnya aku habis baca buku sesuatu, aku telepon mereka nih, aku cerita aja tentang buku ini gitu. Ih, ceritanya ternyata seru tau nak. Ya temen aku tuh konsonan belakangnya ada naknya. Habis itu biasanya terus apalagi kalau misalnya buku yang aku baca terkait ada psikologinya tuh, biasanya aku sambungin tuh cerita sama teori-teori yang kita pelajarin di kelas. Nah dari situ akhirnya makin kesini dia jadi tertarik buat baca buku kayak gitu. Jadi kayak pernah suatu saat dari yang bener-bener nggak suka banget baca buku, baca makalah aja boro-boro,
sampai bulan kemarin apa dia tanya rekomendasi buku apa yang enak buat dibaca kayak gitu. Terus buat di sini teman-teman pada suka ngerayain ulang tahun gitu nggak sih, yang kayak ngasih kado ulang tahun kayak gitu. Nah kalau misalnya emang ada yang suka kayak gitu, mungkin kalian bisa ganti dari ngasih kue benda-benda lucu jadi buku kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kelulusan atau temennya ulang tahun atau teman kalian dapat suatu pencapaian dan kalian mau kasih hadiah, nah itu mungkin teman-teman bisa kasih buku gitu, buku yang sekiranya ringan dan dia suka. Sebenarnya semuanya udah dibilang kayak Mbak Caca tadi sih, kayak kita sebarin aja, kita ceritain ke teman dekat kita, kalau itu pas diskusi, kalau itu pas kalian ke kantin bareng-bareng teman, kalian ceritain. Kalau misalnya di sini lagi ngobrolin topik apa nih, kalian sambungin aja tuh, iya, aku pernah baca nih di sini kayak gini, bisa pada tertarik sih kayak gitu. Gitu kalau dari aku. Oke. Itu tadi ya jawaban dari Mbak Caca dan Mbak Fatma untuk pertanyaan dari siapa tadi namanya? Ainun. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Siwi Anjarwati. Kak, gimana sih cara kita buat mengajak orang lain buat suka baca? Semisal target kita tuh anak pondok. Nah, itu kan padat banget Kak kegiatannya. Terus kalau untuk jenjang pendidikan wajib, itu kan nggak boleh bawa HP. Nah, gimana tuh? Mungkin ke Mbak Fatma dulu. Oke. Kalau aku, karena dulu aku pernah jadi anak pondok dan di waktu jenjang pendidikan wajib juga, jadi nggak ada HP juga. Walaupun padat, tapi kadang tuh buku tuh bisa jadi hiburan sih kalau aku dulu pas di pondok itu. Jadi karena emang nggak ada HP, jadi banyak orang-orang yang bawa buku tuh, jadi kayak mainan sih, ibaratnya jadi kayak mainan, jadi hiburan gitu baca buku tuh. Nah mungkin cara ngajaknya, aku bingung juga nih kalau misalnya cara ngajaknya. Soalnya kalau kamu sebagai apa dulu nih, kamu emang guru di sana atau kamu anak pondok juga atau gimana? Kalau misalnya kamu mau mengajak teman-temanmu dan kamu sebagai anak pondok, itu sesimpel ya, kamu ceritain buku ini seru kayak gitu, biar dia tuh juga penasaran kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya emang mau ngajak, tapi ya tadi, kamu di sini sebagai apa dulu gitu, sebagai teman mereka atau emang sebagai kakak yang punya adik di pondok atau sebagai musyrifah guru di pondok atau gimana? Guru. Sebagai guru. Mbaknya sebagai guru. Kalau misalnya sebagai guru sih sesimpel diceritain. Mungkin ada, kalau misalnya guru di kelas, mungkin misalnya kayak IPA, IPS atau apapun itu, cari buku-buku yang terkait sama hal itu. Jadi kayak diceritain gitu. Soalnya dulu waktu aku di pondok, aku pernah punya satu guru yang kayak gitu, itu guru bahasa Indonesia, sama satu lagi, beliau guru bahasa Arab. Nah, beliau selalu menceritakan tentang, di akhir pelajaran itu pasti ada beliau ceritakan tentang satu buku yang emang itu menurut beliau penting gitu. Kalau nggak gitu, terkait sama pelajaran itu. Jadi sebagai siswa nih, kita anak-anak muridnya tuh jadi kayak tertarik gitu. Pak, Bapak punya bukunya nggak gitu? Boleh pinjem nggak? Gitu. Biasanya kalau udah ada satu orang yang baca, kalau di pondok nih, kalau ini dari pengalaman aku ya, kalau misalnya udah ada satu orang yang baca dan dia ceritain keluar-keluar gitu ke teman-temannya, kalau misalnya itu buku itu seru, bakal muter tuh, bisa satu kamar, bisa sampai pindah-pindah kamar, bahkan bisa sampai nggak balik lagi ke bapaknya kayak gitu sih. Jadi mungkin bisa sambil diceritakan pas ngajar. Kalau misalnya tahfiz nih, di akhir tahfiz sebelum penutupan biasanya kayak ada jeda gitu kan, untuk, kalau aku dulu sebelum doa tuh kayak ada evaluasi dulu gitu, jadi bisa tuh di situ diceritain tentang hikmah dari buku yang dibaca kayak itu dari aku. Oke. Kalau dari Mbak Caca mungkin? Aku setuju sih sama Fatma. Bener sih diceritain. Dan sebenarnya kalau misalnya kita kagum atau misalnya juga kita suka terhadap apa yang orang sampaikan gitu kan, udah langsung penasaran. Aku sering banget kayak kakak tingkat atau misalnya teman-teman terdekat gitu, mereka bilang buku ini bagus gitu, aku langsung kayak
ini buku tentang apa ya, benar-benar penasaran banget, langsung buka Google terus nyari ada nggak PDF-nya atau ada nggak buku cetak, langsung beli gitu. Karena penasaran itu tuh harus nguji penasaran mereka biar gimana kita menarik perhatian mereka nih, biar mereka pengen baca. Itu sih kalau dari aku. Oke. Itu tadi ya pertanyaan jawabannya untuk pertanyaan dari Mbak Siwi Anjarwati. Oke. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman yang hadir belum presensi bisa mengisi presensinya ada di kolom chat juga ya. Atau kalau misalkan belum ada nanti akan dikirim lagi sama Mas Hanif. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nurwidiana Rahma. Kak, tadi saya nangkepnya gini, baca buku Sirah Nabawiyah dulu sebelum kita membaca buku-buku lain. Nah, kebetulan saya kan lagi baca buku Minhajul Muslim, insya Allah, dan belum selesai. Menurut kakak, baiknya saya selesaikan bacaan awal atau beralih dulu baca Sirah Nabawiyah? Karena jujur kak, dari dulu baca Sirah belum tamat-tamat. Waduh. Jadi gimana nih kak? Mungkin ke Caca dulu ya. Oke. Jadi dari pengalaman aku sendiri ya, aku baru baca Sirah Nabawiyah itu tahun kemarin. Padahal setelah bertahun-tahun aku suka baca buku gitu, baru bacain tahun kemarin. Dan bacanya itu juga sama kayak kamu gitu. Awalnya nggak tamat-tamat. Saya sesusah itu baca Sirah Nabawiyah. Ngantuk nggak sih? Ngantuk. Ngantuk. Jadi saya tuh herannya ya, saya baru baca 2 atau 3 lembar gitu udah kok ngantuk gitu kan, ujung-ujungnya nanti tidur gitu. Sering banget kayak gitu. Terus sebelum saya baca Sirah Nabawiyah itu, saya udah baca buku Sapiens. Kalau teman-teman tahu Sapiens ya, itu ya pokoknya sangat mengocok keimanan lah kalau saya bilang gitu. Nah, saya baca Sapiens dulu, baru baca Sirah Nabawiyah gitu. Tapi saya tuh sering banget diingetin sama mbak-mbak saya yang di asrama Hamasa gitu. Baca Sirah Nabawiyah dulu, baca Sirah Nabawiyah. Saya sering banget diingetin kan, karena sering baca-baca buku kiri kayak gitu. Biar apa gitu, biar pemahaman kita tuh nggak belok-belok gitu. Karena pas saya baca Sapiens itu ya, saya memang benar-benar ada di posisi yang bingung juga gitu. Karena pernyataan dia tuh, sampai dia bilang kayak gini loh, nggak ada loh orang yang bisa membuktikan kalau dulu Sapiens itu tidak homoseksual gitu. Jadi sampai dia bilang kayak gini, dia bilang bisa aja Sapiens itu dari awal homoseksual loh, kenapa kita sekarang malah melarang gitu. Jadi, nah kayak gitu gimana kita mau jelasin ya kan, bingung juga gitu. Nah kalau tadi siapa yang nanya, Nurwidiana ya? Yeah. Wajibin prioritaskan, paksa dirinya harus baca Sirah Nabawiyah. Kalau sekarang lagi baca Minhajul Muslimin ya, baca dulu aja sampai selesai. Nah setelah itu perjuangkan menyelesaikan Sirah Nabawiyah. Benar-benar sangat ini banget lah menurut saya, membangun fondasi banget sebelum kita baca yang aneh-aneh selanjutnya gitu. Karena kita nggak bakal tahu loh, banyak banget informasi dari luar yang kita dapetin ya, di kelas kayak gitu, atau misalnya di diskusi yang sebenarnya nggak sesuai gitu. Itu gimana sih cara kita memfilternya gitu. Nah, menurut saya Sirah Nabawiyah ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk biar kita bisa memfilter hal-hal tersebut. Dan waduh. Putus halo. jaringan ya kayaknya. Iya nih kayak baca jaringan. Oh, yang baca. Iya kayaknya. Aduh, kita ada gangguan jaringan dengan Mbak Tessa ini. Mungkin kalau dari kita ke Mbak Fatma dulu deh ya kayaknya. Kalau dari Mbak Fatma sendiri mungkin ada pendapat tersendiri tentang apa, lanjut dulu atau harus baca dulu? Karena Minhajul Muslim termasuk buku dasar juga, aku kira nggak apa-apa lanjut dulu sampai selesai, baru kamu coba baca. Usahakan baca buku Sirah Nabawiyah, kayak gitu. Oke, jadi sesimpel itu ya. Selesaiin aja dulu. Nah, itu Mbak Caca udah balik lagi. Oke. Sorry ya, tadi HP-nya overheating, langsung matiin ininya, data. Itu aja sih kalau dari saya. Takutnya nanti HP-nya overheating lagi nih. Nanti ke aja. Udah, aku udah selesai jawabnya tahu.
Wa iyaki. Oke. Baik, teman-teman, ada yang masih ingin bertanya di sini? Langsung aja ya. Bisa langsung. Nah, Boleh, Kak. dari Umar. Silakan Umar. Tanya IG-nya Kak Fatma apa, Kak? Ya. Maaf banget, IG aku lagi diaktif, jadi nggak ada. Apa, Kak? Tapi nanti kalau misalnya udah aktif lagi itu, yang aku tulis di PPT, di screen. IG-nya nggak aktif. Iya, lagi diaktif, jadi nggak bisa dicari. Nggak ada, kelihatannya kayak kehapus. Belum comeback, nggak ada yang alay sekali. Iya, jadi lagi istirahat dari dunia per-Instagraman, karena ternyata lumayan mengganggu. Jadi aku hiatus dulu. Nanti kalau misalnya udah muncul ada kok. Di mana, Kak, munculnya? Apa? Maaf, nggak dengar. Munculnya di mana? Munculnya di Instagram lagi lah. Ya namanya. Oh, namanya ini nih yang aku screen sharing itu, Fatma Haidar. Oke, makasih, Kak. Berarti ditulis aja dulu, disimpan. Nanti barangkali entah kapan muncul. Nah, ini untung-untungan. Sudah lumayan terdistraksi dengan Instagram, jadi kayak perlu diaktif, jadi aku istirahat dulu. Dan nggak tahu kapan. Tapi by the way ini yang ditanya IG-nya Mbak Fatma aja nih. IG saya enggak nih? Apa? Bilang dong. Enggak lah ya, enggak. Oke. Maaf, konyol. Tadi kayaknya ada yang mau ini ya, tanya Ecik Primaria. Oh iya. Nanyanya via hidupin mute, boleh? Boleh. Oh, oke. Ecik. Terlewat. Silakan Mbak Ecik. Ada yang mau ditanyakan? Maaf, kamu masih mute. Mbaknya masih mute. Halo, assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Ada Kak, ini sinyal, dengar nggak suaraku? Nggak suaraku? Halo? Dengar. Aduh, ke-mute lagi. Udah dengar belum suaraku? Oh, ini kok ke-mute terus ya? Halo, dengar. Oke, gini, kan di era... Aduh. Udah, Kak. Oke, udah. Kok nggak ada lagi suaranya? Apa? Aku doang? Iya, enggak, itu kayak ke mute terus. Itu sinyalnya. Atau diketik di kolom chat aja. Nggak apa ya? Waduh ya, sinyalnya ini kayaknya ini nge-freeze gini gambarnya. AFK. Kalau enggak, videonya nggak perlu dinyalain. Itu juga bisa buat melancarkan. Tapi udah keburu nge-freeze duluan nih. Kayaknya nggak masuk juga deh suara kita. Oke. Nah, apa ya? Sambil ini kayaknya. Tapi ini ternyata ya gimana? Umar. Ini. Tadi kan aku gak ketinggalan ya. Jadi boleh minta lagi nggak kalau misal nanti PPT-nya di-share kayak kemarin gitu, Kak. Oh, oke. Izin Kak Fatma sama Kak Lisa, kalau boleh ya apa, kalau enggak ya nggak apa. Tadi ketinggalan nugas sih. Boleh. Oke, makasih Kak. Ini Umar jangan-jangan yang kemarin minta catatan juga ya? Enggak ya? Ya ketahuan ya, Kak. Enggak apa-apa. Karena kan yang penting nggak apa-apa, yang penting udah berusaha hadir ya. Jadi teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ini karena ternyata teman kita ada yang maghrib dan waktunya juga udah menuju maghrib sih ya. Udah jam 5:30. Kalau tidak ada, sepertinya kita cukupkan aja kali ya. Oke. Baik. Mungkin ada closing statement dulu dari Mbak Caca atau Mbak Fatma, atau mungkin dua-duanya.
sebagai Kalau dari penutup. aku, kalau dari aku, segala sesuatu yang kita konsumsi, kita baca, kita tonton, kita lihat, itu akan mempengaruhi perilaku dan juga pastinya pikiran kita. Jadi berhati-hatilah, dan dari sekarang yuk kita biasain membaca nih, biar sudut pandang kita terbentuk agar kita melihat sosial dan juga melihat perubahan yang terjadi di sosial itu seperti apa gitu. Biar kita bisa bersikap dengan sewajarnya dan bertindak secepatnya sesuai dengan apa yang telah kita baca. Dan kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, teman-teman nggak bakal pernah tahu apa yang bisa teman-teman baca dan teman sukain untuk dibaca. Sekian dari aku. Oke, baik. Ini Mbak Ecik udah masuk lagi ya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi teman-teman kalau misalkan nanti masih ada yang penasaran, ingin ditanyakan, mungkin langsung bisa tadi ke medsosnya Mbak Caca, Mbak Lisa, atau ke Mbak Fatma ya. Oke. Tapi sebelum kita tutup acaranya seperti biasa, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi teman-teman yang ingin ikutan ini, karena waktu kita juga mepet, jadi yuk kita nyalain kameranya semuanya. Ya ada seperti biasa nih, sesi foto bersama dulu. Oke. Nah, mulai kate nih kan. Udah belum, Kak? Belum nih. Masih ada yang belum open cam nih. Ada Diva Salsabila, ada Jihan, Umar juga nih, Umar Abdul Aziz. Yuk, yang mau ikutan foto bersama. Oke, langsung eksekusi aja Mas Hanif. Kita foto. Yuk. Oke. Satu, malah keluar satu lagi. Ntar ada tulisan muncul. 1, 2, 3. Asik. Nah, langsung lagi grup. Langsung di-share. Udah nih? Udah, Mas? Udah. Oke, baik. Ya, alhamdulillah setelah kita lalui rangkaian acara demi acara dan tiba di penutupan di penghujung acara, seperti yang tadi sudah teman-teman simak ya, dipahami baik-baik, dicerna, dan pastinya supaya tidak sia-sia menjadi sia-sia, teman-teman praktekkan dan teman-teman share apa yang teman-teman dapat semua ke ke teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat hadir di sini, dan ya semuanya teman-teman lainnya. Baik, jadi masih ada beberapa sesi lagi dari Kalijaga Muda Talks. Jadi teman-teman pekan depan diajak lagi teman-teman yang lain, teman-teman terusnya, karena bakal lebih seru lagi sesi selanjutnya, tidak kalah seru sama yang sebelum-sebelumnya. Dan saya Sajid sebagai MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir di Kalijaga Muda Talks sesi ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Iya, Kak. Trial version. Terima kasih, Kak. Presensinya di sini apa di grup ya? Presensinya di sini. Jadi itu linknya aku kirim dari tadi. Itu tinggal diisi aja. Tuh aku kirim lagi tuh yang belum ngisi. Nggak ngisi nggak dapat sertifikat. Iya, Kak. Makasih, Kak. Itu nggak ketinggalan. Oke. Karena baru mau ngisi.